Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang dampak-dampak dari gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis. Jadi kalian itu harus bisa memilah ya, mana sensasi dari medis, mana dampak dari gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis. Jadi ketika kalian memahami dan bisa memilah mana sensasi, mana dampak dari gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, minimal kalian akan berpikir wajar, kemudian kalian bisa menanganinya dengan mudah. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis semuanya itu adalah gangguan rumahan. Dampaknya juga adalah dampak rumahan dan bisa ditangani dengan mudah. Dan kemudian kalian juga tidak mengalami ketakutan ya. Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, ketakutan itu karena kitanya belum paham. Ketika ada sensasi hadir, kita malah berpikirnya itu yang lain-lain, seolah-olah itu adalah mendekati kematian. Nah, itu menjadi ketakutan tersendiri ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih bingung dengan dampak kemudian sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti dan paham. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis, ketika sensasi hadir itu kadang kita itu terasa bingung ya, karena sensasinya itu sangat banyak sekali gitu teman-teman ya. Hari ini kita mendapatkan sensasi begini, besoknya kita mendapatkan sensasi yang tidak nyaman yang lainnya lagi. Kadang jam ini kita merasakan tidak nyaman seperti ini, besoknya seperti itu lagi gitu teman-teman ya. Sangat banyak sekali. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis itu selalu bilang bahwa asam lambung dan anestesitis psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah, itu teman-teman. Dan ketika kita belum memahami, kemudian kitanya belum mengerti tentang gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis dan belum mengetahui itu sebetulnya dampak atau sensasi, kadang kita itu selalu berpikir tentang hal yang aneh-aneh teman-teman. Waduh, ini jangan-jangan mendekati kematian. Waduh, ini jangan-jangan sensasi apa lagi. Kan seperti itu ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anestesitis psikosomatis. Tetapi ketika mulai paham-paham, kemudian bisa memilah mana dampaknya, mana sebetulnya sensasi dari asam lambungnya gitu teman-teman, sensasi dari medisnya, akhirnya ya tidak menimbulkan ketakutan gitu teman-teman. Dan kemudian ketika tidak ada ketakutan sama sekali, kita itu bisa berpikir wajar, bisa berpikir jernih. Oh, ini penyebabnya begini. Nanti kita juga bisa melahirkan cara menanganinya dengan mudah dan simpel teman-teman ya. Nah, itu karena semuanya juga adalah gangguan rumahan, semuanya itu adalah gangguan simpel, bisa kita tangani secara sederhana teman-teman ya, kalau misalnya kita paham. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya di session kali ini saya akan share video seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Untuk dampak-dampak
dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita harus bisa mengenali dulu gangguan medisnya, teman-teman, sensasi dari medisnya. Kayak macam kita sekarang terkena pencernaannya gitu, teman-teman, pencernaannya sedang tidak membaik. Akhirnya kita itu mempunyai dampak yang lain-lain. Contoh, kalau misalkan kita mempunyai sensasi medisnya, kalau seandainya medisnya belum membaik gitu, teman-teman, ya biasanya itu ditandai dengan perut itu terasa panas gitu, teman-teman ya, perut terasa panas, ulu hati terasa mengganjal gitu, teman-teman ya, sering merasa mual juga karena ada kembung, karena ada begah gitu, teman-teman ya. Kemudian dada terasa berat gitu, teman-teman, dada terasa berat dicampur ada terasa seperti panas-panas gitu, teman-teman ya. Nah, itu adalah sensasi dari medis gitu, teman-teman, berarti pencernaan kalian itu belum membaik. Nah, itu teman-teman, cukup segitu saja. Nah, itu teman-teman, kayak macam perut terasa melilit, itu juga sama gitu, teman-teman, itu sensasi dari medis. Nah, kemudian untuk hal yang lain-lainnya kayak macam kelayangan, pusing gitu, teman-teman ya, mata blur juga, kemudian ada was-was, ada gelisah. Nah, itu hanya dampak-dampaknya saja gitu, teman-teman. Ada dampak dari medisnya, ada juga dampak dari psikisnya. Nah, itu teman-teman, kalau misalkan dampak dari medisnya ketika kita terkena pencernaannya gitu, teman-teman ya, kita itu sering mengalami lelah gitu, teman-teman, karena wajar sih menurut saya, karena ketika pencernaannya belum membaik, ketika kalian mengkonsumsi banyak sekali vitamin atau makanan yang bergizi, ya dari makanan tersebut itu nilai kebaikannya itu tidak terserap dengan sempurna, teman-teman, karena memang pencernaannya sedang bermasalah atau sedang tidak membaik. Wajar menurut saya kalau seandainya kita itu kelayangan. Kenapa bisa kelayangan? Karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, akhirnya keseimbangan tubuh itu terganggu. Nah, makanya wajar sekali ketika sering kelayangan gitu, teman-teman ya. Nah, kalau seandainya kalian paham ke sana, kalian itu tidak akan mengalami ketakutan, teman-teman ya. Biasanya untuk kelayangan itu paling awet ya, paling awet. Kenapa saya katakan paling awet? Karena untuk kelayangan itu, untuk keseimbangan tubuh itu bisa terpicunya itu bisa karena memang pencernaan kitanya belum membaik, atau misalkan ada stresnya juga gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan pencernaannya sudah membaik tetapi kalau stresnya belum membaik, ya untuk kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi juga gitu, teman-teman. Karena kenapa? Karena untuk stres atau misalkan banyak pikiran itu juga bisa menguras energi kita dengan cepat gitu, teman-teman. Akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi juga, dan akhirnya ya keseimbangan tubuh terganggu, kemudian kelayangan juga. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya ketika mulai memahami ke sana, ya kalian bisa menanganinya dengan mudah. Oh, ini pencernaannya harus dibetulkan. Oh, ini stresnya juga harus dihilangkan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk dampak-dampak dari medis itu sangat banyak sekali, teman-teman ya, kayak macam nggak mau makan gitu, teman-teman. Jadi ketika kita mau makan itu tidak nafsu makan. Kenapa bisa tidak nafsu makan? Karena setiap hari itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu selalu merasa kenyang, teman-teman ya. Itu pengalaman saya, semoga saja teman-teman berbeda ya. Untuk saya pribadi itu setiap harinya itu selalu merasa kenyang. Jadi ketika mau makan itu nggak ada nafsu-nafsunya gitu, teman-teman. Dan padahal ketika mulai dipahami, ternyata kita itu merasa kenyang itu karena memang bukan dari makanan yang ada di dalam pencernaan kita, teman-teman, tetapi itu karena banyak gasnya ya. Banyak gasnya, banyak tekanan dari gasnya gitu, teman-teman, di lambungnya itu banyak tekanan, dan akhirnya itu ya untuk nafsu makan itu tidak ada karena sudah merasa kenyang gitu, teman-teman ya. Berbeda ketika dulu saat belum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika tidak ada gasnya, kita itu ketika kosong lambungnya, kita itu merasa lapar karena memang dipicu dari pemikiran juga gitu, teman-teman ya. Jadi ketika tubuh kita meminta, kemudian pikiran kita jalan juga gitu, teman-teman, meresponnya agar cepat-cepat makan, di situ ada timbul rasa lapar gitu, teman-teman. Dan tetapi saat ini, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika sering kembung-kembung seperti itu, ya untuk respon di pemikiran kita untuk merasa lapar itu tidak ada, karena ya kita itu merasa kenyang terus gitu, teman-teman. Padahal itu kenyangnya karena banyak gasnya. Nah, itu dampak dari medis gitu, teman-teman, dampak dari kita terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, makanya ketika kalian sekarang nih saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian selalu merasa kenyang gitu, teman-teman ya, usahakan kalian tetap paksakan makan gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalnya kalian lapar, kalian harus meyakini bahwa tubuh kita itu setiap harinya itu harus terpenuhi ya.
terpenuhi gizinya, makanannya itu harus terpenuhi karena kita itu sehat, bergerak itu dari makanan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk dampak-dampak dari psikisnya banyak juga gitu teman-teman ya, kayak macam kita selalu mengalami ketakutan, was-was, gelisah, kemudian kita mengalami lemas juga, kurang mood juga, kurang semangat juga gitu teman-teman ya. Kadang perasaan itu selalu bergonta-ganti ya, kadang ada rasa sedih, kadang ada rasa marah, kadang ada rasa meratapi nasib gitu teman-teman ya. Nah itu adalah sebetulnya sensasi atau dampak dari kita itu terkena psikisnya juga gitu teman-teman ya. Dan untuk dampaknya banyak ya, kayak macam seperti tadi sering mengalami lemah, letih, lesu itu ya bisa dari gangguan psikis juga gitu teman-teman. Jadi ketika kita selalu stres terhadap penyakit, stres terhadap sensasi, kita itu menjadi kurang mood gitu teman-teman ya, kurang bersemangat. Dan yang namanya kurang semangat sudah pasti kita itu selalu mengalami yang namanya lemah, letih, lesu, seperti itu teman-teman ya. Dan bagaimana cara menangani dampak dari gangguan psikis gitu teman-teman, itu ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Kalau misalnya kita moodnya kurang ya karena memang lahirnya dari mana sebetulnya moodnya kurang, karena selalu berpikir tentang hal-hal penyakit atau hal-hal tentang sensasi, ya sudah stop ya berpikir hal seperti itu. Karena ketika kita berpikir ke arah sana justru mood kita itu semakin kurang gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan, itu rasa semangat hadir teman-teman, dan mood itu bisa tumbuh lagi. Itu sepengalaman saya teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biar bisa menangani semuanya itu kita harus tahu dulu gitu teman-teman ya, mana sensasi dari medis, mana dampak dari medisnya, mana sensasi psikis, mana dampak dari psikis gitu teman-teman. Dan dampak dari psikis itu hal yang paling lumrah itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman, dan kemudian banyak teman-teman juga yang sering kesini, ternyata dampaknya itu yang paling lumrah itu ya kita itu ruang lingkup itu menjadi terbatas gitu teman-teman ya. Kita mau ke sana serba takut, kita mau ke sini serba takut. Dampaknya akhirnya kenapa? Ya kita kurang berkembang ya, selalu berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, akhirnya ya kurang produktif juga gitu teman-teman ya. Nah itu dampak dari psikis gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya dampak dari medis, ya kita itu kurang ceria juga bisa gitu teman-teman ya. Kadang merasa lemah gitu teman-teman ya, bisa juga. Kemudian kurus juga bisa juga ke sana gitu teman-teman. Makanya ketika kalian mengalami hal-hal seperti itu, nggak usah khawatir, karena bisa ditangani dengan mudah. Kayak macam orang yang selalu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian saat ini itu sering mengalami menyesal karena tubuhnya itu merasa kurusan gitu teman-teman. Itu dampak dari medis, bisa dampak dari psikis juga gitu teman-teman ya. Ditangani dengan mudah bisa teman-teman ya. Kita kenali saja dulu, oh ini karena saya itu kurang makan misalkan gitu ya, atau misalnya makannya udah banyak tapi pencernaannya belum membaik. Wajar menurut saya kalau seandainya kalian kurus. Nah sekarang cara menanganinya seperti apa? Akalin saja, cuman sering makan saja biar tetap terpenuhi ya, biar tetap terpenuhi. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, ketika kalian ingin membaik dari berat badannya, ingin cepat kembali lagi, ya cukup sering makan saja sih, logikanya ke sana gitu teman-teman, wajarnya ke sana gitu teman-teman ya. Perbanyak juga minumnya gitu teman-teman ya. Jadi ketika dulu saat saya ingin mengembalikan badan saya menjadi tambah gemuk lagi itu ya, saya cuman sering makan saja, kemudian memperbanyak minumnya juga, minimal 8 gelas dalam sehari. Tetapi untuk minum itu tidak langsung jam pagi misalkan gitu ya, minumnya itu 8 gelas, tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk minum itu saya cukup rajin saja. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung itu bisa mencapai 8 gelas dalam sehari. Pagi-pagi 1 gelas mungkin gitu teman-teman. Nah, agak siangnya 1 gelas lagi, agak siangnya lagi 1 gelas lagi, agak siangnya lagi 1 gelas lagi, agak sorean 1 gelas lagi, kemudian tambah sore lagi 1 gelas lagi. Pokoknya di durasikan itu kalau misalnya dilihat kapasitasnya itu dalam satu putaran itu bisa nyampe 8 gelas. Nah itu teman-teman, jadi bukan minum sekaligus itu 8 gelas, tidak seperti itu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya ketika mulai membaik itu, ketika mulai memperbaiki minumnya, ketika mulai memperbaiki makannya, alhamdulillah untuk menangani badan kurus itu cepat kembali lagi. Dan dulu itu saya gemuknya lagi itu dalam jangka waktu kalau nggak salah
1 bulan 2 bulan lah kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Tetapi jangan heran ya ketika kalian nanti kurus lagi ketika ada stresnya lagi gitu teman-teman, karena untuk stres itu atau banyak pikiran itu ya lebih cepat menguras energinya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya, semoga saja teman-teman berbeda gitu teman-teman ya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu berbeda untuk setiap orangnya, dari mulai sensasi, kemudian durasinya juga, kemudian rasanya juga itu pasti berbeda-beda teman-teman ya. Tetapi sialnya untuk saya itu waktu itu ya sangat parah sekali ya gitu teman-teman ya. Ya gimana nggak parah ya kalau misalkan orang sudah berbaring nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, jangankan untuk jalan-jalan, untuk bangun aja sulit, kemudian ditambah lagi ada dikelilingi orang yang ngaji gitu teman-teman ya. Waduh itu kecut banget ya waktu itu ya. Nah itu teman-teman, tetapi itu menjadi patokan juga buat kalian, ternyata untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali dan bisa kita tangani dengan mudah. Dulu saya berbaring karena memang cukup bodoh, karena waktu itu saya tidak masuk makan gitu teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu makannya itu cuman makanan bayi ya, 1 bungkus itu kadang dibagi 2, pagi-pagi dan sore. Nah untuk kebutuhan tubuh itu ya sudah jelas ya tidak terpenuhi dan akhirnya ya tambah ambruk. Nah itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika mulai memahami, saya memperbanyak makannya, sering makan, dan akhirnya mulai di situ sudah bisa bangun lagi. Dan ketika bangun saya berpikir oh ini butuh makan, dan ketika ditambah lagi makan kemudian kesehatan semakin ada lagi, kemudian bisa jalan-jalan. Dan kemudian untuk takutnya tetap masih hadir waktu itu, saya coba benahi dulu juga, saya benahi juga gitu dengan psikisnya. Dan kemudian ketika dibenahi psikisnya dengan memahami, dan akhirnya tidak merasa ketakutan, dan akhirnya bisa normal kembali. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Semoga saja teman-teman juga bisa melakukan hal seperti itu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis lebih dominan itu semuanya itu dari gangguan psikis. Kita itu salah berpikir teman-teman, akhirnya menimbulkan ketakutan, dan akhirnya sensasi yang lain-lain seperti dampak-dampaknya juga hadir lagi gitu teman-teman ya. Kemudian untuk dampak-dampak dari medis itu, ketika kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa juga kena rambut. Rambut itu bisa mengalami rontok. Semoga saja teman-teman itu berbeda ya. Tetapi sialnya untuk saya waktu itu rambut juga agak rontok teman-teman, dan ketika belum memahami, sama saya juga gitu berpikirnya kemana-mana, waduh ini rambut sudah mulai rontok, jangan-jangan ini tubuh saya itu sudah mulai sedikit-sedikit meninggalkan saya, dan akhirnya menimbulkan ketakutan karena berpikirnya kematian terus setiap harinya teman-teman ya. Tetapi ketika memahami, oh ternyata ini dari pencernaan, bisa juga ke sana dampaknya, bisa kena rambut juga, karena untuk pencernaan terganggu itu semuanya serba terganggu gitu teman-teman ya. Jadi ketika pencernaan terganggu, otomatis gizi dari makanan itu ya tidak terambil sempurna, dan akhirnya untuk rambut itu ya tidak terpenuhi juga gizinya teman-teman. Dan wajar menurut saya kalau seandainya rambut rontok juga gitu teman-teman ya. Kemudian untuk rambut rontok itu juga bisa karena gangguan psikis gitu teman-teman. Kita terlalu stres, kita terlalu banyak pikiran, akhirnya kepala kita itu panas teman-teman ya, dan akhirnya wajar juga gitu teman-teman ya kalau seandainya rambut rontok juga. Makanya untuk orang-orang yang banyak pikiran itu pasti mayoritas ya, hampir mayoritas itu rambutnya agak rontok juga gitu teman-teman ya. Nah makanya berpikir wajarnya ke sana ketika kalian juga mengalami rambut rontok. Kemudian untuk mata blur, kayak macam pandangan aneh, itu bisa dampak dari pencernaan juga, bisa dampak dari gangguan psikis juga gitu teman-teman ya. Hubungannya seperti apa? Untuk dari medis, kalau seandainya pencernaannya belum membaik, wajar, karena untuk kebutuhan mata dari vitamin atau nilai kebaikannya itu tidak terpenuhi, wajar, karena memang pencernaannya tidak atau misalkan belum membaik. Wajar menurut saya kalau misalkan pandangan itu agak blur ya, karena tidak terpenuhi ya untuk mata itu kebutuhannya. Jadi untuk daya kerjanya juga ya tidak maksimal. Makanya saya katakan wajar kalau seandainya itu terpengaruh juga. Tetapi kalau misalnya sudah terpenuhi, mata penglihatan itu pasti akan kembali lagi. Itu pengalaman saya. Dan kemudian untuk mata bisa blur atau misalkan pandangan kayak aneh itu bisa juga itu dampak dari psikis gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami ketakutan ya, mengalami ketakutan setiap harinya. Akhirnya mau bergerak kemana-mana itu nggak dilakukan teman-teman. Akhirnya sering berdiam diri di rumah, sering rebahan, nonton HP terlalu lama teman-teman. Jadi ketika beres nonton HP, ketika keluar itu mata blur. Nah itu teman-teman. Dan ketika belum paham ke arah sana,
pasti mengalami ketakutan juga. Waduh, ini mata udah mulai blur, pasti udah mendekati kematian, kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, tetapi ketika memahami ke arah sana ya tidak mengalami ketakutan dan akhirnya bisa memperbaikinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, perbanyak makan, kemudian hindari rebahan, bergerak dan akhirnya alhamdulillah mata mulai bening lagi gitu teman-teman ya. Jadi untuk melihat yang manis-manis itu ada lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk lutut nih, lutut mengalami lemas, mengalami letih, mudah capek gitu teman-teman, itu bisa dari dampak dari gangguan asam lambung, bisa juga dampak dari stres juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya dilihat dari dampak medisnya gitu teman-teman, wajar sih menurut saya gitu teman-teman, kita nggak ada tenaga jadi lutut itu agak lemes juga gitu teman-teman ya. Karena apa ya, kembali lagi kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi gitu teman-teman, karena pencernaannya sedang tidak normal gitu, jadi gizinya itu nggak ada ya, dari makanan itu tidak terserap dengan sempurna. Dan kemudian bisa dari psikis, bisa dari stres, ya wajar juga gitu teman-teman, karena ya kembali lagi ya, stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Ada gizi sedikit karena memang kitanya pencernaannya sedang tidak normal, jadi serapan gizinya itu belum membaik dengan betul, jadi serapannya itu cuma 20%, ditambah lagi kita stres, terkuras lagi, akhirnya ya wajar kalau menurut saya gitu, kalau misalnya kita lemes lagi gitu teman-teman ya, mau jalan susah lagi. Itu sih sebetulnya ya. Jadi untuk asam lambung itu semuanya serba wajar sebetulnya kalau misalnya kalian paham gitu teman-teman. Nah ketika kita berpikir wajar, kemudian tahu penyebabnya, ya kita bisa menanganinya dengan mudah. Contoh kalau misalnya kita lemas, nggak ada tenaga, oh ini lemas tidak ada tenaga karena memang pencernaannya sebelum membaik ya. Jadi terserapnya itu energi dari makanan itu cuma 20% atau 15% gitu teman-teman. Seringin aja makannya gitu teman-teman, biar setiap harinya itu atau setiap jamnya itu kita terpenuhi, gizinya itu terpenuhi, tenaganya terpenuhi, ya akhirnya kita tidak mudah lelah, tidak mudah capek gitu teman-teman ya. Dan kemudian kalau misalkan lahirnya memang dari dampak dari psikis gitu teman-teman ya, ya sudah, stop stresnya, kita bersenang-senang aja gitu teman-teman, biar semangat gitu. Karena untuk orang yang bersemangat itu patut kalian ketahui, orang yang bersemangat itu rasa lelah itu hilang teman-teman ya. Contoh kalau kita misalkan lagi lemes, kita nih senang main bola ya, senang main bola, senang olahraga bola gitu teman-teman. Ketika ada lemes, serba males, datang aja teman, main bola yuk, karena kita senang main bola. Akhirnya itu timbul tenaga ya, timbul ada tenaga karena memang ada semangat itu. Ayo katanya, padahal lagi lemes itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi pemikiran itu bisa membantu juga menimbulkan tenaga gitu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, untuk dampak dari sensasi medis banyak sih sebetulnya, cuman patut kalian ketahui bahwa dampak dari sensasi medis itu tidak berbahaya juga, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kalian paham. Kemudian dampak dari psikis itu sangat banyak sekali, tetapi kalian gak usah khawatir bahwa itu juga tidak berbahaya, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kita tahu penyebabnya. Minimal kita tidak berpikir kemana-mana teman-teman, soalnya kalau misalnya berpikir kemana-mana ya itu bisa menimbulkan ketakutan, dan akhirnya ya ruang lingkup kita menjadi terbatas, dan akhirnya nggak nyaman juga sebetulnya gitu ya. Nah itu teman-teman ya, makanya harus bisa memilah mana sensasi medis, mana sensasi psikis. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi membuka pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini bisa ditangani dengan mudah, tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Jadi nggak ada biaya sama sekali, pure hanya metode saja yang digunakan. Kemudian bila kalian bertanya-tanya apakah betul asam lambung dan artritis psikosomatis itu bisa ditangani dengan mudah tanpa obat, tanpa herbal, saya saksinya karena saya sembuhnya dengan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal. Nah itu teman-teman, keadaan kalau misalnya kalian masih penasaran juga, bener nggak sih Pak Abdurrahman itu semuanya itu tanpa obat, tanpa herbal, kalian boleh datang ke sini. Silakan kalian tanya-tanya tetangga, karena mungkin saya bisa berbohong, tetapi kalau misalnya keluarga silakan tanya, kemudian tetangga juga boleh ditanya juga gitu teman-teman. Saya menderitanya itu cukup lama juga, karena waktu itu cukup lama juga memahaminya, tetapi berbeda ketika mulai memahami, oh ternyata ini serba mudah, serba rumahan gitu teman-teman. Dan dulu juga kita mengalaminya, cuman kita belum menyadarinya. Kayak macam
lemas, kita dulu mengalaminya ketika kita kurang mood atau misalkan pencernaannya sedang tidak membaik, kita dulu juga mengalaminya. Cuman saat ini belum menyadari ke sana. Tetapi kalau seandainya menyadari, pasti kalian juga akan tersenyum sendiri dan bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apalagi sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi kalian harus yakin dan percaya bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bakalan sembuh, bakalan sehat, keadaan kalian itu bakal kembali lagi seperti dulu lagi. Nah itu teman-teman ya, seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman ya, sebelum videonya diakhiri, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.